Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Keluarga Muslim, yang mana insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan keluarga dengan Ustaz Sunnah Ahmad Sabik Hafidhullahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para istri-istrinya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Sabik Hafidhullah Ta'ala telah bergabung pada kita pada malam hari ini. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingatkan bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan Anda seputar permasalahan keluarga di nomor WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312, atau Anda dapat melihat di tayangan layar kaca Anda untuk nomor telepon yang dapat Anda kirimkan untuk nomor pesan WhatsApp-nya. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami pada program kami Konsultasi Keluarga Muslim ini melalui line telepon kami di nomor yang sama di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami sampaikan kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sabik Hafidhullahu Ta'ala. Baik Ustaz, kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan pertama yang masuk di redaksi kami pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama Ustaz, tentang topik seorang suami yang ingin istrinya berhenti bekerja, Ustaz. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai seorang istri yang bekerja sebagai perawat. Akan tetapi, Ana sebagai suami memintanya agar supaya berhenti bekerja. Akan tetapi orang tua dari sang istri melarang keras untuk berhenti bekerja sehingga sang istri masih tetap bekerja. Namun Ana sebagai suami tidak ridho, Ustadz. Gimana menurut pendapat Ustadz? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum, dimanapun kita berada. Memang rumah tangga itu nggak ada yang lepas dari masalah. Semua rumah tangga itu mesti bermasalah, karena salah satu di antara sifatnya istri dan anak itu fitnah. Ini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain, azwajukum fitnah. Harta kalian, anak kalian, istri-istri kalian itu adalah fitnah, ujian dalam beragama. Ujian dalam kita itu beragama. Lah, salah satu adalah masalah yang semacam disebutkan tadi, yaitu sang suami yang sudah ngerti hukum bahwasanya istri itu sebaiknya itu tinggal di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian jangan menetaplah mereka di rumah mereka masing-masing, jangan keluar bersolek kayak bersoleknya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang sudah ngerti pula bahwasanya di luar rumah itu wanita itu mesti jadi fitnah. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitan. Jadi wanita itu kalau sampai keluar rumah itu dibanggakan oleh setan, dibangga-banggakan, dicantik-cantikan gitu oleh setan. Kemudian apalagi kerjanya sebagai perawat, yang rumah sakit umum itu, yani pertama ikhtilat itu nggak bisa terhindarkan. Jadi antara perawat laki-laki, perawat perempuan, dan macam-macamnya. Yang lebih fatal lagi itu adalah tugas perawat kalau sampai perawat perempuan ngerawat pasien laki-laki, dan itu nggak bisa dihindari. Maksudnya untuk rumah sakit yang umum ya, kita bicara ini rumah sakit yang umum. Adapun rumah sakit yang benar-benar ini pasien laki-laki ditangani dokter laki-laki, perawat laki-laki, pasien perempuan ditangani oleh dokter perempuan, perawat perempuan, itu
masih jarang. Jadi kita bicara masih dalam koridor umum. Dari ini dan pertimbangan ini mungkin dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka sang suami ingin banget untuk istrinya itu resign dari pekerjaan. Pertama ya memang fitrahnya wanita dalam rumah, kemudian anak-anaknya nanti sopo sing ngopeni, sopo yang ngurusi. Sebagai awat itu kan apa ya, jadi kerjanya itu sip-sipan, kadang-kadang harus malam, kadang-kadang harus apa dan semacam-macamnya lah. Berbagai macam pertimbangan yang ada dari situ. Melihat bahwasanya suami merasa bahwasanya insya Allah bisa untuk ngasih nafkah atau yang lain. Tapi di satu sisi ada yang perlu untuk dipikir, bahwasanya untuk bahasan orang awam, termasuk mungkin orang tua dari istri, itu nyekolahan aku entek biaya keh. Nyekolahkan sampai jadi perawat, sampai bisa kerja, itu habis biaya jutaan. Sekolahnya dulu 3 tahun, kemudian harus ngelamar kerja, kadang-kadang harus ini, apalagi dan macam-macamnya gitu ya. Yang menurut sebagian kalangan saiki wis penak, wis karek metik hasile. Dulu itu saat sekolah, ngeramut, jadi biayai dan macam-macam. Sekarang itu tinggal metik hasilnya kok malah disuruh keluar, itu bagaimana toh? Suruh keluar itu bagaimana? Nah saya tanya ya akhi ya ukhti. Jadi pertama ya ukhti, fahami suami Anda. Ya akhi, fahami mertua Anda. Jadi dengan bahasa saling memahami itu lebih enak untuk dicari solusi. Jangan gunakan bahasa pokoknya. Nah pokoknya itu mentok sudah, kalimat mentok yang tidak bisa dicarikan solusi. Nah saya tanya pertama dulu pada sang suami. Sebenarnya inti masalah dari ibu mertua itu hanya satu. Biaya keluar banyak, sekarang tinggal metik hasilnya kok keluar. Orang itu cari kerja itu bunting tulang, pontang panting, ini sudah dapat kerja mapan, kok malah keluar. Itu titik yang perlu difahami dari psikologis seorang orang tua. Ini kita bicara orang tua yang golong ngaji lah ya. Orang tua saya ngaji, pokoknya agamanya selamat, dunia urusan belakangan itu. Ini ngono kan antum nggak tanya. Ini tanya berarti ada masalah di titik mertua. Anda menemukan banyak kasus misalkan orang tua misalkan anak sudah lulus kedokteran, tinggal magang tok kemudian di dokter 2 tahun lagi, kemudian akhirnya dia itu dinikahi oleh seorang ikhwan, syaratnya harus tidak jadi dokter. Monggo itu ngaji dalam artian wis penak gitu lah. Tawakalnya kepada Allah itu kuat. Tapi dalam kondisi semacam tadi yang nasihatkan, coba antum pikir, ada nggak solusi tetap bekerja tapi di tempat yang syar'i, maksudnya ke klinik pesantren kayak atau ke apa gitu, sehingga dampak ikhtilat sama dampak nyentuh pasien laki-laki misalkan itu nggak ada. Itu batu loncatan aja, batu loncatan agar orang tua ridho tetap kerja itu dulu, sambil terus mendakwai, memproses. Yang jenenge proses itu waktu, butuh waktu. Nggak bisa langsung pangkas del gitu, nggak bisa. Itu butuh waktu untuk memproses, butuh waktu untuk memproses. Nah, itu solusi awal. Itu solusi awal. Tab yang kedua, jika itu nggak memungkinkan, maka coba pikir istri antum itu punya keahlian apa? Jadi punya keahlian apa untuk bisa tetap menghasilkan uang tapi nggak melalui itu semua. Zaman sekarang kan serba online, apa-apa online dan macam-macam bisa dikerjakan di rumah. Karena yang diinginkan orang tua itu cuma itu sebenarnya itu. Anakku dulu sekolah banyak biaya, sekarang ya seharusnya itu dapat pendapatan, ya, dapat pendapatan. Mentok juga. Jadi mentok juga sekarang letaknya adalah pada ekonomi antum. Letaknya pada ekonomi antum. Kalau sebenarnya antum itu mapan dan apa yang didapatkan, berapa sih gajinya perawat itu? Berapa ya? UMR ya. Jadi UMR anggaplah kalau di Gresik itu 4 ya. Jadi 4. Maksudnya sampai 4? Kayak yakin ya, sekitar itu Ustaz. Sekitar itu ya. 4 juta ya, anggaplah 4 juta. Kalau kemudian antum jadi mampu untuk
meyakinkan kepada istri, kepada mertua, ini bahasa kita, kepada mertua bahwasanya dengan tanpa itu maka kita tetap kokoh. Jadi apa yang selama ini diberikan oleh istri kepada keluarga, sekarang antum yang ngayai. Mungkin kan kemarin itu uang istri, jadi dia itu banyak bantu adiknya, banyak bantu bapaknya, ibunya, dan macam-macam. Antum yang bisa nangani, insya Allah selesai masalah. Titik masalahnya hanya di situ. Titik masalahnya itu hanya di situ. Lah, tatkala di satu sisi antum kepingin cuma pandangannya syar'i, di satu sisi mertua itu pandangannya cuma materi. Lah ini nggak bisa ketemu. Mempertemukan ini butuh waktu. Antum murni karena itu, tawakallah kepada Allah. Wong tua kan nggak bisa, kadang-kadang diajak berpikir semacam itu tuh belum bisa gitu loh, belum bisa. Lah yang anak kaitkan solusi tadi itu bagaimana mendekatkan antara ini dengan itu untuk ketemu pada titik yang diinginkan orang tua jadi, yang diinginkan oleh antum itu jadi. Tapi tatkala itu mentok, tatkala itu sudah mentok, ini sudah benar-benar mentok, maka nggak ada jalan kecuali harus pakai hukum fikih. Hukum fikih itu paling terakhir untuk dijadikan solusi dalam masalah-masalah semacam ini. Hukum fikih itu yang paling terakhir. Tapi paling asan rembuk dulu sama istri, bagaimana dan macam-macamnya. Jadi biar nanti yang ngomong kepada orang tuanya itu adalah istri. Tapi anak tidak menasihatkan untuk menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam masalah semacam ini. Karena yang kita hadapi adalah orang tua. Ahsannya lebih baiknya menggunakan pendekatan semacam tadi. Bahasa gampangannya itu ikannya dapat, airnya nggak harus keruh. Daripada ikannya nggak dapat kemudian keruhnya sudah nggak karu-karuan. Semacam. Tapi kalau sudah mentok, ya syariat Allah di atas segalanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau memang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah antum insyaallah dengan kalau memang ini kemudian menjadikan orang tua marah, tetap silaturahim diperbaiki, jadi berbakti sama mertua dan macam-macam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita. Tapi ingat ya, tatkala ngomong sama orang tua jangan gunakan bahasa ustadz ke muridnya, ditahlili apa itu malah merugikan masalah. Posisikan diri sebagai anak, bagaimana ngomong kepada orang tua sendiri maupun orang tua istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu atas membacakan lagi pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami melalui pesan WhatsApp kami dari seorang ummahat yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Pertanyaan seputar seorang ummahat yang mengajukan hulu kepada suami karena buruknya agamanya, Ustaz. Akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, bismillah, izin bertanya. Seorang ummahat yang mengajukan hulu kepada suami karena buruknya agama, suami tidak pernah sholat sama sekali dan sudah belasan tahun tidak pernah sholat Jumat, sekalipun tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Ketika ana mengajukan hulu, suami diam saja tapi malah menyuruh untuk mengurus ke pengadilan agama. Qadarullah suami kurang paham ilmu syar'i. Yang ingin ana tanyakan, apakah dengan menyuruh ana mengurus perceraian itu sudah jatuh huluk atau huluk harus terpenuhi syarat dan rukunnya terlebih dahulu, atau kembali ke niat suami ingin menceraikan atau tidak? Di sini ana bertanya karena ana khawatir ana sudah tidak halal untuk beliau. Jazakumullah khair Ustadz Sabiq wa barakallahu fiik. Kasus-kasus semacam itu ana yakin dulu tatkala nikah sama-sama belum ngaji. Kemudian qadarullah Allah itu ngasih hidayah, anugerah Allah kepada istri lebih dahulu dibandingkan kepada suami. Yang perlu ana tanyakan sebenarnya dalam kasus semacam itu, 11 tahun nggak Jumatan, 11 tahun nggak sholat, itu bareng-bareng nggak sholat, atau memang dari 11 tahun yang lalu anti itu sudah ngaji, sudah bagus, sudah sholat, sudah apa, dan sudah lama nasihati, sudah lama bersabar, sudah lama segalanya, tapi tetap selama sekian tahun bertahan maunya itu pendapat hidayah tetap nggak bisa. Itu perlu dipetakan. Ada dua kasus yang didekatkan dalam kasus itu. Yang pertama bisa jadi kasusnya itu adalah
Yani sudah lama nikah, sudah lama dinasihati, sudah lama diajak sholat, sudah lama diajak puasa dan macam-macam, ya diusahakan lah, misalkan dijak ngaji, dijak pengajian dan macam-macam. Ternyata benar-benar nggak mudah, itu sudah berlaku berapa tadi? 11 tahun? Belasan tahun. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, yang terjadi itu bukan begitu. Yang terjadi itu adalah sebenarnya dulu sama-sama nggak sholat. Atau sama-sama nggak perhatian dengan agama, sholat-sholato, gak sholato gitu, gak ada beban. Lah, nanti tahunya hukum itu baru setahun, bulan, 2 bulan yang lalu. Ngerti hukum bahwasanya sholat itu gini, sholat itu gini. Ingat kalau ternyata suaminya itu udah belasan tahun tidak semacam itu. Tapi sebenarnya jenengan ngerti ya, hidayah sendiri baru 1 bulan, 2 bulan. Kalau yang terjadi itu adalah kasus yang kedua, bersabarlah. Lakukan usaha maksimal dan butuh waktu memang. Sebagaimana anti yang dapat hidayah itu butuh proses waktu yang panjang. Kadang-kadang suami juga butuh waktu mungkin lebih panjang dikit dibandingkan dengan suami. Tapi kalau yang terjadi yang pertama itu kasusnya lain. Itu kasusnya lain. Lepas daripada masalah itu, yang penting sekarang anti sudah ngajukan hulu. Tapi ngajukannya ke suami. Kemudian sang suami mengatakan, kalau kamu mau urusan sendiri ke pengadilan. Yang Anda lihat kasus itu dengan kalau memang kasus lafaz itu ya. Kalau dengan lafaz semacam itu nggak jatuh hulu. Nggak jatuh hulu juga nggak jatuh cerai. Karena suami tatkala dengan lafaz itu hanya melimpahkan urusan gugatan hulunya, nggak aku sih ngarep ngurus. Jadi orang-orang awam itu nggak ngerti, nggak mampu membedakan mana hulu, mana tolak. Pokoknya ngerti ini kepingin pegatan, kepingin pisah ke pengadilan gitu aja. Mau suami yang nyeraikan ya ke pengadilan, mau istri yang minta cerai juga ke pengadilan. Mereka nggak akan mampu membedakan ini hulu, ini fasakh, ini tolak. Nggak akan mampu membedakan itu. Maka yang Anda lihat kasus itu bukan kasus cerai. Itu cuma nih kepingin cerai, kepingin pisah urusan dewe gitu. Urusan sendiri ke pengadilan. Itu cuma dalam bahasa fikihnya namanya taukil, menyerahkan urusan perceraian rumah tangga dia kepada sang istri. Tapi yang diserahkan sama suami itu bukan cerai, itu gugatan hulu. Maka yang dilakukan oleh istri sekarang, kalau memang itu mau dilanjutkan, laporkan segera ke pengadilan. Laporkan segera ke pengadilan untuk kemudian diproses dan macam-macamnya. Kemudian nanti kalau diputuskan oleh pengadilan maka berhak dan sah. Ini itu sebagai putusan pengadilan tentang pisahnya suami dengan istri dalam gugatan hulu. Atau lakukan cara yang kedua. Lakukan cara yang kedua. Nanti itu jangan nggak minta hulu, minta diceraikan. Wis Thomas, aku gak kuat atau apa gitu, kita kayaknya beda jalan, gini dan macam-macamnya. Ya kita dulu nikah baik-baik, ya sekarang ceraikan aku baik-baik. Kemudian suami ngomong, ya sudah nih sampean pengen cerai, ya tak pegat misalkan begitu. Ya sudah, selesai masalah. Berarti kalau itu yang terjadi, berarti suami sekarang menceraikan meskipun inisiatifnya datang dari istri. Tapi kan suami mengatakan kata-kata cerai, maka selesai masalah. Selesai permasalahan yang ada. Jadi mungkin dilakukan dengan jalan yang pertama, gugat hulu ke pengadilan dengan gaya yang tadi disampaikan, atau sang istri minta cerai. Kalau ini dengan gambaran tadi yang pertama anak katakan ya, sebenarnya itu sudah diomongi, sudah diajak sholat, sudah belasan tahun tetap gak mau, maka anak dukung kalau mau harus pisah. Jadi karena ya rumah tangga tidak akan mampu untuk membangun rumah tangga di surga kalau dengan suami model yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jawabannya semoga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa dan pendengar suara Radio Al-Furqan dan pemirsa Al-Furqan TV yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk dapat menelpon di telepon seluler di nomor 0812 5952 1312, atau bagi pemirsa yang hanya ingin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami pertanyakan kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sabik Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, sambil menunggu mungkin telepon langsung pada program hari ini, kita akan lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami. Dari seseorang juga yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya, Ustaz. Assalamualaikum.
bagaimana cara kita menghindari dosa gibah? Sedangkan pada umumnya ketika ngobrol ujungnya gibahin orang, Ustaz. Gibah itu penyakit yang jarang orang bisa menghindar. Kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah rahmati. Padahal masuk dalam jajaran dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sampai menggambarkan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Apa salah satu dari kalian itu pingin untuk makan daging saudaranya tatkala sudah mati. Kalian kan karihtumu, kalian itu mesti nggak mau, benci, nggak seneng. Gitu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yaktab ba'dukum ba'dha. Fala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan menghibah sebagian kalian dari sebagian yang lain. Nah, bapak sekalian, tapi perlu didudukkan apa itu hibah. Hibah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Jadi zikruka akhaka bima yakrah. Kamu ceritakan tentang saudaramu yang dia itu nggak seneng kalau itu tuh dicerita-ceritakan. Kalau dia tahu itu dia benci, dia nggak seneng kalau itu dicerita-ceritakan. Tanpa ada maslahat syar'i. Ingat ucapan saya, tanpa ada maslahat syar'i. Jika ada maslahat syar'inya, maka nggak apa-apa. Jika ada maslahat syar'inya, maka tidak mengapa. Para ulama kita menyebutkan maslahat syar'inya itu ada beberapa kondisi. Pertama, misalkan menghibah tapi di hadapan seorang ustadz, di hadapan seorang mufti untuk cari hukum syar'i. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah. Dia lapor menghadap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna zauji yani rajulun syahis. Suamiku itu ya Rasulullah pelit banget. Begini gitu ya. Lalu Rasulullah SAW ngasih solusi. Semacam yang sering kita diskusikan itu loh, para istri hibai suami hibai istri. Di sini dibahas di sini. Tapi kan untuk cari solusi itu nggak masalah. Itu bukan hibah, itu cari solusi. Bagaimana dulu dilakukan oleh Hindun binti Utbah. Yang kedua, menyampaikan aib itu kepada pemegang kebijakan agar jangan sampai pemegang kebijakan itu salah ngambil langkah. Jadi ya apalah gitu aib-aibnya, misalkan ya ke ketua yayasan, ke kepala desa, ke ketua takmir atau apalah pemegang kebijakan. Jangan sampai memandang orang ini kelihatannya bagus padahal enggak. Kelihatan yang tahu itu tonggone, yang tahu itu apa, yang tahu apa. Ustaz, itu tuh kayak bisa tuh jangan nyegang duit Ustaz. Aku pernah kerja sama dengan dia. Wah, gak karu-karuan Ustaz, gini semacam itu. Lah, itu kan nama nanti ketua yayasan misalkan atau ketua takmir itu ngerti, oh fulan soleh, pinternya pinter, tapi duit bahaya misalkan gitu. Duit itu ini bahaya, maka itu jadi kebaikan. Jadi itu jadi kebaikan. Itu yang kedua, gambaran yang kedua. Dan itu boleh. Jadi itu boleh. Ya, karena untuk maslahat umum, maslahatnya umum lebih diutamakan daripada masalah dia. Yang ketiga, ini misalkan kalau memang kerusakannya itu sudah mengejar di tengah masyarakat. Dan ini kalau nggak dijelaskan di tengah masyarakat bahaya. Jadi misalkan orang yang berpenampilan kiai, kalau zaman sekarang kan banyak orang berpenampilan kiai, berpenampilan apa. Tapi kemudian penampilan dia itu dia gunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Just gambarannya lah, gurgaya seorang akhi, ikhwan, kemudian tukang kawin di sana, cerai, kawin di sana lagi, cerai, kawin di sana lagi, itu bahaya. Tukang icip-icip itu. Ini itu bahaya. Dan itu diketahui sudah ada 3-4 kasus, maka boleh dihibah. Jadi boleh dihibah. Jadi untuk agar orang semacam itu tidak membawa korban-korban baru. Bisa diperingatkan kepada umat untuk tidak membawa korban-korban baru. Yang semacam itu dan sejenis semacam itu boleh-boleh aja untuk melakukan proses diskusi. Kadang-kadang diskusi itu mesti masuk dalam dunia hibah. Jadi semacam itu yang untuk masalah-masalah syar'i semacam itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Landasannya adalah hadis. Jadi landasannya adalah hadis. Jadi beberapa hadis, salah satunya adalah hadis Hindun binti Utbah tadi. Yang kedua hadis
Dalam Sahih Bukhari, tatkala Rasulullah SAW melihat ada orang dari kejauhan datang, kelihatannya mau bertamu, gitu. Kelihatannya mau bertamu kepada beliau SAW. Rasulullah ngomong sama Aisyah, yang tatkala itu Rasulullah di rumah ibunda Aisyah, bi'sa akhul akhir, wong itu wong elek, gitu. Wong itu, ini wong elek. Orang itu orang jelek, gitu. Bener tamu, akhirnya Aisyah itu masuk ke dalam. Tapi kan denger toh, pembicaraan di luar itu Rasulullah lembut, nyaman, pena, itu diskusi. Setelah itu orang itu pergi, Rasulullah SAW itu ditanya sama Aisyah, jenengan itu pripun tuh? Katanya wong elek, lo kok malah disambut dengan sambutannya semacam sama itu. Rasulullah mengatakan, kapan aku itu omonganku kasar itu kapan? Omonganku kasar, omonganku jelek, komunikasiku nggak bagus itu kapan? Itu tuh kan nuansa-nuansa ghibah. Ada nuansa hibahnya, tapi hibah-hibah yang semacam itu untuk satu kemaslahatan boleh, ini boleh-boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Lah, bagaimana kita menghindarinya? Pertama, sadari bahaya hibah. Hibah itu dosa yang paling sulit tobati. Kenapa? Ya kan harus minta maaf. Jadi harus minta maaf sama yang dihibahi. Yang kedua, bahayanya. Sebenarnya hibah itu aneh. Karena kita itu punya pahala, kita serahkan kepada orang yang kita benci. Ini orang yang kita benci. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu menutup diri dari hal-hal yang semacam itu, kecuali ada maslahat syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Sepertinya ada penanya melalui line telepon kami. Kita akan persilahkan dia untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak? Dengan Abdul Rosid di Semarang. Baik, Bapak Abdul Rosid, silahkan untuk pertanyaannya langsung disampaikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak, pertanyaannya silakan disampaikan. Di Semarang. Iya. Iya. TV-nya dikecilkan aja, Bapak. Bagaimana hukumnya mencukur brewok? Brewok bukan jenggot, tapi brewoknya itu jambang. Jambang ya. Silakan Bapak, pertanyaannya silakan disampaikan. Iya. Iya. Ada lagi Bapak Abdul Rosid? Sudah itu aja. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah sudah kami dapat pertanyaan dari Bapak tentang mencukur brewok. Ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brewok itu istilah negeri kita ya. Istilah syariat itu lihyah sama syarib. Istilah negeri kita itu, istilah syar'i itu lihyah sama syarib. Syarib itu yang ini, yang di atas bibir itu namanya syarib, brengos kalau negeri kita. Yang kedua itu lihyah. Lihyah itu asy'arun nabitu fil wajh. Yani asy'aru an-nabitu fil wajhi. Rambut yang tumbuh di wajah. Rambut yang panjang itu yang tumbuh di wajah. Itu namanya syarib. Yang tumbuh di kepala itu asy'ar, rambut biasa. Dari definisi itu, maka jenggot itu adalah dari sini batasannya. Dari sini nih. Dari sini, yang pokoknya rambut sudah tidak masuk bagian kepala. Kalau masuk bagian kepala, itu namanya sya'ar, rambut. Yang itu dicukur, ya dipotong, ya digundul, ya diapa gitu. Adapun yang sudah masuk kawasan wajah, di area telinga sini sampai bawah ke sini, maka itu namanya lihyah. Lihyah. Berarti lihyah itu mencakup janggut, mencakup jambang. Ini mencakup janggut, mencakup jambang. Itu namanya lihyah. Dan kesemuanya lihyah secara umum itu termasuk yang disyariatkan oleh beliau SAW untuk dirawat dan dilarang oleh beliau SAW untuk dipotong habis gitu ya. Ada bahasan dengan ulama itu kan, bolehkah ngerapikan ataukah nggak boleh. Pendapat yang terkuat boleh dirapikan, itu boleh, tapi jangan sampai yang kayak mencukur. Jadi tetap posisinya itu kan lepet, tapi kalau di sini tuh terlalu itu bisa untuk dirapikan semacam itu. Wallahu a'lam. Jadi intinya kembali kepada masalah bahwa brewok
Jenengan kan mengatakan jenggot, bukan jenggot Ustaz ya, brewoknya, jambangnya gitu lah jenengan tadi katakan. Nah, istilah jambang, istilah brewok itu istilah yang Anda katakan tadi semacam ini semacam itu. Jadi istilah syar'inya itu lihyah. Lihyah itu rambut yang tumbuh di wajah. Lah yang tumbuh di wajah itu kan berarti dari sini sampai ke sini itu semuanya masuk dalam jajaran lihyah. Ono yang putus ini sini tok, wis kemudian putus kemudian baru jenggotnya. Tapi kan orang-orang itu nyambung. Lah ya nyambung semacam itu semuanya itu masuk dalam lihyah. Selagi rambut itu masih normal. Saya normal dalam arti normalnya orang itu kan di sini sampai sini. Tapi kalau sudah nggak normal ya boleh dicukur karena berarti itu proses namanya pengobatan. Kayak semuanya tumbuh rambutnya itu kan nggak normal. Jadi kalau sudah nggak normal semacam itu ya berarti yang disisakan yang normal, yang lainnya bisa lah pakai obat-obat perontok rambut atau apa gitu. Yang penting ini orang itu kembali normal dalam wajahnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya dan juga kepada Bapak Rozak tadi yang sudah bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan melalui line telepon kami lagi, kami bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami dari Umu Aden di Sidoarjo Ustaz tentang waris Ustaz. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Afwan mau tanya Ustaz, bagaimana cara membagi waris jika yang wafat seorang istri, ahli warisnya hanya suami dan satu anak perempuan dari suami sebelumnya. Masing-masing dapat berapa bagian Ustaz? Jazakallah khair. Seorang istri wafat meninggalkan suami dan putrinya dari suami yang sebelumnya. Berarti ini pada waktu nikah dengan suami yang sekarang itu janda punya anak perempuan satu. Betul. Pertama, sesuatu yang paling sering Anda tekankan dalam masalah waris itu dipetakan dulu mana harta suami, mana harta istri. Itu dipetakan dulu. Dipetakan dengan jelas. Karena yang meninggal dunia istri, maka yang dibagi adalah harta istri. Itu yang dalam fikih negeri kita diistilahkan dengan fikih gonogini. Diistilahkan dengan fikih gonogini. Karena harta rumah tangga itu ada 3 jenis. Jadi harta rumah tangga itu ada 3 jenis. Yang pertama itu harta murni milik suami. Gambarannya ya kalau itu dimiliki oleh suami sebelum nikah, atau itu harta dia dapatkan dari keluarga suami kayak waris, kayak apa begitu ya. Atau dalam rumah tangga itu suami yang kerja, istri nggak kerja sama sekali. Itu namanya harta murni milik suami. Kerja yang Anda maksudkan itu bukan kerja rumah tangga lah ya, kerja yang dapat duit, gitu. Kerja yang profit. Yang kedua ada harta itu murni milik istri. Murni milik istri. Harta milik istri misalkan istrinya itu sudah punya uang sebelum nikah. Atau dia dapat dari keluarganya sendiri kayak waris, kayak apa gitu. Atau istrinya itu kerja profit. Kerja yang menghasilkan uang. Dan itu diizinkan oleh suaminya. Berarti istri itu memiliki harta murni milik dia sendiri. Harta murni milik dia sendiri. Nah, yang ketiga harta yang didapatkan berdua. Ada andil keduanya. Misalkan jadi rumah tangga itu punya toko. Nomor negeri kita tahu punya toko itu kan suami yang kulaan, istri yang ngejual, atau istri yang kulaan, suami yang jual, atau apalah gitu. Biasanya itu kerja bareng. Petani-petani di kampung itu kan yang ngerjakan suami istri. Suami budal subuh, jadi waktu-waktu sudah mulai terang itu berangkat. Istrinya masak di rumah. Nanti jam-jam setengah 7, jam-jam 8, jam-jam setengah 9 itu pergi ke sawah, nganter makanan, sarapan berdua di sawah, kemudian kerja bareng sampai siang, pulang dan semacamnya. Rata-rata kerja di sawah semacam itu. Nah, dengan kondisi masyarakat negeri kita itu yang memang rata-rata kerja itu bareng, akhirnya bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa beli itu maka dianggap sebagai harta berdua. Harta berdua itu yang kemudian ada fikih namanya fikih gonogini. Ini fikih gonogini. Nah, membahas fikih gonogini maka itu harus dipetakan berapa persen bagian suami, berapa persen bagian istri. Kalau bisa diklasifikasi, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka berlakukan hukum urf yang berkembang di negeri kita. Dan hukum urf yang berkembang di negeri kita itu adalah 50-50.
50% milik suami, 50% milik istri. Taib. Lepas dari masalah itu, yang penting sekarang, yang paling utama itu petakan dulu mana harta suami, mana harta istri, mana harta kuno gini. Nah, setelah itu baru sekarang yang meninggal dunia itu adalah istri. Meninggal dunia itu adalah istri dan meninggalkan suami satu sama suami satu ya mesti. Meninggalkan suami sama putri satu dari suami yang sebelumnya. Ahli warisnya cuma ini ya, yakin ya? Ya, karena dengan cerita itu ya cuma ini toh, maka berarti suami mendapat seperempat. Suami mendapat seperempat. Terus sisanya milik anak. Kok sisa, Ustaz? Ya, istilah gampangan itu sisa. Istilah fikih itu setengah fardhon wal baqi raddan. Gitu. Jadi setengahnya, jadi misalkan hartanya itu total dari semua harta istri yang meninggal dunia itu anggaplah misalkan 12 juta, misalkan 12 juta dolar, misalkan 12 juta. Berarti suami mendapat seperempat dari 12 itu kan 3 juta ya, benar ya? Ya. Seperempat itu 3 juta. 3 juta. Kemudian anak mendapatkan setengah itu mendapatkan 6 juta. Berarti kan 6 tambah 3 sama dengan 9. Sisa 9. Lah yang 9 itu sisa 9 rek. Sisa 3 juta. Jadi suami dapat seperempat 3 juta. Anak perempuan itu dapat setengah karena cuma satu, dapat setengah 6 juta. Sisa 3 juta. Lah sisa 3 juta itu dikembalikan kepada keluarga dari kerabat. Keluarga dari kerabat itu dari jalur rahim, dari jalur nasab, bukan dari jalur pernikahan. Dan nasab yang terdekat di sini itu adalah anak. Kalau tidak ditemukan asobah, ingat ya jawaban saya, jika tidak ditemukan asobah ya, karena waris itu ya anak hanya bisa menjabarkan sesuai dengan pertanyaannya, nanti cuma menyebutkan 2 ahli waris. Ya. Punya nggak saudara? Punya nggak ponaan? Punya nggak anak ponaan? Punya nggak sepupu? Itu kan panjang pembahasannya. Ahsan nanti diskusikan sama ustadz lokal yang terdekat yang nanti akui keilmuannya untuk bisa didiskusikan masalah itu. Tapi kalau memang pertanyaannya mengerucut pada ahli warisnya suami tok sama apa tadi? Sama anaknya satu dari suami sebelumnya, maka berarti hukumnya adalah seperempat, yaitu 3 juta milik suami, 6,5 yaitu 6 juta milik anak, sisa 3 juta dan dikembalikan kepada anak. Jadi akhirnya anak mendapatkan 9, 6 dari setengahnya, 3 dari sisanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Sepertinya ada penanya melalui line telepon kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, terputus Ustaz. Baik, sambil menunggu lagi yang ingin bertanya melalui line telepon kami, kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk dari seseorang yang juga tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Tentang poligami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seorang laki-laki berpoligami. Istri pertama dinafkahi dengan ma'ruf. Istri kedua dari awal nikah sampai punya anak 2 tidak pernah dinafkahi sama sekali. Apakah laki-laki seperti ini mendapat manfaat dari anak-anak yang soleh dari istri yang tidak pernah dinafkahinya? Jazakallah khair Ustaz. Pertama, ana hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yes. Karena kasus-kasus semacam ini mestinya ana itu harus tahu versi suami. Ini versi suami. Bahasa sang istri yang mengatakan gak dinikahi sama sekali, itu faktanya kayak apa sih? Gitu ya. Faktanya kayak apa? Ala kullin. Ya akhi, ya ukhti, poligami itu syariat Allah yang agung banget. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Yani fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah
Ini wanita-wanita yang kalian sukai itu masna wa thulatha wa ruba', ya loro, 2 atau 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau memang kalian gak mampu ya wis satu wae. Ala kullin itu lepas dari masalah itu. Jadi poligami itu syariat yang amat sangat agung. Kalau dijalankan sesuai dengan koridor syar'i. Kalau dijalankan sesuai dengan koridor-koridor syar'i yang mapan. Kalau tidak, itu yang sering jadi bumerang. Yang sering jadi bumerang. Ya kayak kasus-kasus semacam tadi loh, sesuai dengan cerita yang sampai kepada kita. Kasus-kasus semacam tadi itu kan akhirnya jadi bumerang kehidupan. Nikah dengan suami, dengan istri, ternyata istri yang kedua gak dinikah pakai belas. Atau terjadi banyak masalah dan berbagai macam yang lainnya. Akhirnya yang poligami yang hasilnya bagus itu menjadi bumerang kehidupan gara-gara ada kasus 1-2 yang semacam itu. Lah, lepas dari masalah itu, yang penting sekarang ceritanya itu adalah ada seorang laki-laki nikah lagi dengan suami yang istri yang kedua. Setelah nikah dengan istri yang kedua punya anak, tapi belas gak dinafkahi, sama sekali gak dinafkahi. Sampai punya anak 2 tadi ya ceritanya. Yeah. Ini gak dinafkahi. Apakah bapak semacam ini tetap mendapatkan kebaikan dari anaknya, tetap mendapatkan pahala kebaikan dari anaknya? Pertama, dudukkan masalah. Jadi apakah anak yang terlahir dari istri yang kedua itu punya andil padanya ayahnya yang nggak ngopeni itu, nggak ngurusi itu? Apa jawabannya? Ada. Minimalnya benihnya itu benih bapaknya dari pernikahan yang sah. Jangan sentimen loh, gara-gara lanang, debro lanang itu. Bukan, ini bukan pertimbangan itu. Jadi bagaimanapun juga sang ayah itu memiliki andil untuk dia lahir. Minimalnya benih. Minimalnya benih. Jadi dalam diri anak itu tetap mengalir darah dari ayahnya yang syar'i, meskipun nggak pernah ngurusi. Dari titik ini, maka ayah tetap mendapatkan bagian. Tapi cermati tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warhamhuma kama rabbayani shaghira." Rahmatilah ya Allah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku pada waktu kecil. Jadi akhirnya diambil kesimpulan, proses pendidikan itu orang tua semakin punya andil, semakin besar pahalanya. Nih kalau memang andilnya cuma benih toh, ya berarti dapat hasil ya dari sisi benih toh itu. Tapi nih kalau benih kemudian nafkahi, kemudian juga nafkahi toh, didik, bimbing, itu otomatis berbeda dengan cuma itu, otomatis. Jadi itu berbeda. Tape, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua ini zalim. Orang tua yang zalim. Karena dia tidak menjalankan kewajiban dia kepada istrinya, tidak menjalankan kewajiban dia kepada putrinya. Jadilah dia orang tua yang zalim. Maka ada dua sisi. Di satu sisi dia itu mesti mendapatkan kebaikan anaknya. Di satu sisi dia itu adalah seorang ayah yang zalim kepada putrinya, kepada anaknya. Dia mendapatkan kebaikan iya, tapi di satu sisi dia mendapatkan kezaliman. Dosa dari perbuatan zalim dia. Dan itu yang perlu didudukkan. Dalam arti dikatakan nggak dapat sama sekali, nggak bisa. Karena dia tetap punya andil. Tapi mendapatkan pahala semuanya juga nggak mungkin dong dia zalim kok. Dia itu zalim. Nasihat ana, sang ayah itu segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kewajiban syar'i kepada istri, kepada anak. Jangan jadikan orang-orang itu tergantung. Dianggap punya suami enggak, dianggap cerai juga enggak. Sebagaimana kita digantung itu enggak mau. Sadarilah al-jaza' min jinsil amal. Jadi Pak Anggi, pahami satu masalah. Jenengan itu mesti punya keluarga perempuan, ya punya adik, ya punya anak perempuan gitu.
kalau suatu ketika nanti adik antum itu digantung kayak model semacam dinikahi wong tapi gak ada openi gitu. Marah apa tidak? Jengkel apa tidak? Ini benci apa tidak? Jawabannya iya. Kalau masih normal jawabannya iya. Begitulah juga orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Ini apa yang kita merasakannya. Yang berikutnya, ini segera minta maaf. Segera minta maaf. Maksudnya segera minta maaf itu sebelum kasus ini kebawa ke alam akhirat. Berat beban semacam ini tatkala di alam akhirat. Orang tua itu kalau sudah semacam itu di akhirat itu tidak lagi orang tua, sudah tidak ada lagi anak. Yang ada itu adalah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang itu akan lari dari keluarganya mereka masing-masing bertanggungjawabkan amal yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya dan juga terima kasih atas pertanyaan yang telah masuk tadi. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di program kami Konsultasi Keluarga Muslim bersama Ustazuna Ahmad Sabik melalui line telepon di nomor 0812-5952-1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kita tanyakan langsung kepada Ustadz Ahmad Sabik. Baik Ustadz, kami melanjutkan untuk membacakan pertanyaan Ustadz melalui pesan WhatsApp kami sebagai berikut. Begini Ustadz, anak saya sekarang lagi kuliah syar'i baru semester 1. Sudah berkeinginan keluar ke kuliah umum. Apakah saya sebagai ibu harus mendukung atau tidak? Berhubung keadaan ekonomi biaya tidak memungkinkan. Sedangkan di syar'i sendiri biayanya lebih murah dari kuliah umum. Tetapi katanya kalau saya sebagai ibu memaksa untuk kuliah, jangan salahkan bila nanti di tengah jalan keluar. Harus bagaimana sikap saya Ustadz? Bahasanya jangan paksa Bu. Jadi anak itu kan sebenarnya masih pengen sekolah. Hanya kepingin pindah ke sekolah umum. Itu kenapa? Coba cari faktor penyebabnya apa. Pengaruh teman atau pengaruh pemikiran. Tanya, diajak diskusi yang enak. Jangan dimarahi Bu ya. Anak sudah usia kuliah dimarahi itu malah ngambul. Malah minggat. Anak-anak usia semacam itu adalah jadikan teman. Diajak diskusi. Kenapa Thomas? Kenapa Todik? Gitu. Ada apa? Pertimbangannya apa? Antum kan sudah tahu kalau ini jalur agama itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama. Ini kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau yang kamu cari dengan kuliah umum nanti dunia ku sono jatai. Sudah ada itu, sudah ada ini dan macam-macamnya lah. Diomongi yang bagus. Cari sebab kenapanya itu. Cari sebab kenapa kok itu. Dinasihati, diomongi gitu. Yang bagus, diomongi yang bagus. Nah, sebenarnya masalahnya di situ aja, diomongi, dinasihati. Jadi yang cari sebab kenapa dia mau pindah. Sebabnya itu apa? Dari hati ke hati gitu. Kemudian sampaikan keinginan nanti sebagai ibu itu kayak apa, kepinginnya ini, kepinginnya dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar-benar nggak bisa, sama sekali itu nggak bisa, sampaikan ulur kepada anak dari sisi ekonomi. Karena tadi mengatakan kalau di kuliah syar'i lebih murah dibandingkan kuliah umum dan itu rata-rata. Jadi sampaikan ulur dari sisi ekonomi. Ibu itu nguliahkan sampean di kedokteran gak bisa nah. Jadi karena gak punya uang, gak punya biaya. Kalau kuliah di sini itu insya Allah lebih murah. Secara biaya bisa, manfaatnya besar dan macam-macam. Yang ketiga, kalau memang mentok, benar-benar mentok, tapi ada biaya untuk pindah ke sekolah umum, sudahlah gak apa-apa. Tapi tetap dipeseni jangan sampai meninggalkan komunitas teman-teman ngaji. Kan sekarang di kuliah-kuliah itu banyak komunitas teman-teman ngaji itu banyak di mana-mana itu banyak. Lah kalau memang ternyata kok mentok mau tetap kuliah umum padahal nggak ada biayanya, kok orang anak itu
anak itu tetap keluar, tidak mau lagi mondok, tidak mau apa, ya sudahlah, doakan semoga anak itu mendapatkan hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Anak secara pribadi nggak srek kalau bahasa dipaksa gitu ya. Yang hidup itu adalah anak kita. Anak kita itu memang anak kita, tapi bukan kita. Kadang-kadang memang orang tua itu egois. Wong tua itu mbiyen itu nyesel gak hafal Quran, punya anak kepengin hafal Quran, paksa hafal Quran. Wong tuane gak hafal Quran. Jadi anak itu paksa hafal Quran. Ya kadang-kadang anak gak mampu, akhirnya stres. Tidak mesti loh. Jadi anaknya ustadz itu kemudian jadi ustadz itu gak mesti. Anaknya ulamanya jadi ulama itu jarang. Ada cerita dikit ya. Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Siapa yang gak kenal Ibnu Hajar? Yang kata para ulama kita, manusia, wanita itu sudah gak mungkin bisa melahirkan orang kayak Ibnu Hajar. Ini aja satin nisa antali tabislah Ibnu Hajar. Wanita wis gak mungkin, saking pinter ya, alim ternama. La qadarullah, beliau mempunyai jabatan yang tinggi, jadi karena keilmuannya dan keutamaannya gitu ya. Anaknya itu lahir itu perempuan 5 atau 6 atau 4 gitu, lupa nah perempuan. Terus anak bungsunya itu lahir anak laki-laki, sawanangnya subhanallah, sawanangnya diperhatikan sampai beliau meninggalkan beberapa tugas kenegaraan, tugas ilmiah untuk ngopeni anaknya. Tapi qadarullah anaknya gak patek pinter. Anaknya itu IQ-nya itu cenderung rendah atau tengah-tengah. Sudah diajarin ini, nggak bisa diajari gini, nggak bisa diajari gini, nggak bisa diajari gini. Sampai dituliskan kitab khusus untuk anaknya agar dihafalkan kitab hadis pendek-pendek itu tetap nggak bisa. Akhirnya beliau harus sadar. Jadi akhirnya beliau mengatakan memang jarang Allah itu mengumpulkan antara kitab dengan anak. Maksudnya apa? Seorang alim punya kitab, punya ilmu yang luas, anaknya juga jadi seorang alim itu ada, tapi jarang. Nggak semuanya semacam. Jadi anak kita itu bukan kita. Anak kita itu bukan kita, jadi biarkan mereka itu punya kreasi sendiri. Yang penting tidak sampai keluar dari syari'i. Yang tidak keluar dari koridor syariat. Tapi kalau memang bisa diarahkan untuk yang termulia tadi, untuk ya tetap jadi hafidhullah, jadi alim, jadi itu yang manfaat ilmunya itu dunia akhirat, maka itulah yang kita harapkan. Tatkala itu berhasil, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak-banyak didoakan Ibu. Ini banyak-banyak didoakan karena hati manusia itu ini baina usbu'ain min asabi'ir rahman, antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati tergantung pada apa yang Allah kehendaki. Dengan doa kita insyaallah mudah-mudahan Allah melunakkan hati anak kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Mohon izin mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz, karena sudah masuk di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya anak di pondok. Bulan lalu qadarullah sakit di rumah selama lebih dari 1 bulan. Apakah Ana ada kewajiban membayar bulanan anak walaupun dia tidak menggunakan fasilitas pondok itu? Jazakallahu khairan penjelasannya Ustaz. Ibu, Abi, Umi gitu ya, sadari masalah. Yang jenengan bayarkan di pondok itu jenenge itu SPP. SPP itu bahasa Indonesia apa tau? Apa? Sumbangan pembangunan. Bukan. Sumbangan, P-nya lupa, P terakhir itu pendidikan. Sumbangan proses pendidikan. Coba dicari di Google. SPP. Ya, kalau nggak salah semacam itu. Apa? Sebentar, Ustaz. SPP. Oh. Sumbangan pembinaan pendidikan, Ustaz. Sumbangan pembinaan pendidikan. Ya, kak prosesnya. Sumbangan pembinaan pendidikan. Sumbangan pembinaan pendidikan. Jadi sebenarnya yang kita bayar itu akad dari awal itu bukan akad ujroh, bukan akad upah, bukan akad tuku sego,
bukan akad beli nasi, bukan akad yani apa gitulah, yang sifatnya itu komersial, yang sifatnya itu yani komersial. Ini harus difahami oleh orang tua. Ini harus difahami oleh yani orang tua. Kalau memang akadnya itu akad komersial, akadnya itu benar-benar akad komersial, itu faya subhanallah. Coba dibayang lah, sak kamar itu semalam nyewone piro, terus makan sekali makan sampai wareg itu misalkan berapa. Sekarang itu standar makan itu kan misalkan 10.000 sehari, itu misalkan apa, sehari itu misalkan 30.000. Iku wis murah banget itu. 10.000 di luar tuh oleh opo, iku wis karo minum, wis karo ngene, wis karo ngono. 900.000 Ibu, nggih 900.000 mangane tok, 900.000. Belum yani untuk urusan tempat tinggalnya, airnya, penerangannya. Anggaplah nyewa di luar. Nyewa di luar itu berapa? Itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga. Terus kemudian yani kalau emang semuanya ditransaksikan komersial ya, yani jenengan itu nih cocok-cocokan gaji guru satu itu piro, berapa gitu loh. Tatkala kemudian ada SPP, jadi itu dibayarkan dengan 600.000, 700.000, 800.000. Makanya tidak ada istilah komersial di situ. Wong bikin pesantren itu ya, nek podo-podo cari duit, enak kerja macul, sama-sama cari duit. Kita itu berjuang lillah, tapi mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk itu. Yang menjadikan kita itu nggak sempat untuk nih pasar, nggak sempat untuk ini, nggak sempat untuk itu. Kan kita punya anak, punya istri. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan yani Abu Ubaidah bin Jarrah, tatkala Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq itu pertama kali jabat sebagai khalifah, hari Selasa beliau itu kan dibayat jadi khalifah. Malam Rebo Rasulullah dimakamkan. Keesokan harinya Rebonya atau Kemisnya itu, Rebonya atau Kemisnya, Abu Bakar kayak biasanya bawa kain, berangkat ke pasar, jualan di pasar. Yani ketemu sama Umar di tengah jalan. Dia kemudian tanya, ila aina ya khalifah Rasulullah, sampean mau berangkat kemana wahai khalifah? Ke pasar. Loh, kok ke pasar? Terus bagaimana dengan urusan kaum muslimin? Siapa yang ngopeni? Siapa yang ngurusi? Kemudian Abu Bakar mengatakan, lah kalau saya nggak ke pasar, istri sama anak saya kasih makan apa? Maka tatkala itu terbukti kalau begitu khalifah itu harus ada jatah, bahasa saya ngono ya gaji gitu lah, mukafa'ah, bisyarah dari Baitul Mal. Akhirnya itu menjadi sunnah kaum muslimin yang turun temurun. Karena waktu yang tercurahkan untuk itu, makanya mereka mendapatkan sesuatu. Jadi mereka mendapatkan sesuatu dari itu. Kalau kemudian dihitung dengan UMR, ngajari pesantren itu loh dari ba'da subuh sampai tidur. Tengah malam ini menyiapkan pelajaran besok. Itu kemudian berapa? Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya itu komersial. Jangan pernah berpikir bahwasanya itu adalah komersial. Yang kemudian apa-apa itu dipikir dengan gaya komersial. Kayak tuku gitu loh. Ini tuku, ini apa begitu. Dipikir dengan gaya komersial. Itu yang pertama. Yaitu yang pertama yang harus difahami. Yang kedua. Gak mungkin kau untuk dipikir dengan gaya lain, Ibu. Dipikir dengan gaya lain itu sebenarnya kalau mau dikomersialkan itu kan biaya pendidikan anak jenengan itu setahunnya sekian. Itu dibayar per bulan, nyicil. Sehingga diambil gak diambil itu adalah biaya setahun. Mestinya dibayar dibayar per bulan. Kayak jenengan itu nyewa mobil, dipakai nggak dipakai, yuk segitu. Nyewa mobil saulan gitu ya. Qadarullah rencananya itu sebulan itu dipakai penuh. Ternyata ada waktu 3 hari. Kebetulan ada tamu, kebetulan ada apa nggak dipakai, itu tetap bayar toh. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, pengeluaran pesantren.
tatkala anak jenengan itu di rumah, itu loh nggak pernah dikurangi 1 piring. 1 hari misalkan masak 25 kilo untuk 100 santri. Ada anak jenengan pulang di rumah, bukan berarti kemudian 25 kilo dikurangi 1 liter gitu, bukan. Ya tetap 25 kilo itu masaknya. Lauknya tetap 2 juta misalkan untuk belanja sehari. Airnya tetap segitu. Nggak berubah. Di sisi perubahan pesantren itu nggak berubah. Anak jenengan ngambil nggak ngambil itu urusan lain. Coba kita berpikir dengan gaya semacam itu. Yang paling inti poin yang pertama tadi. Orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, pendiri negeri kita dulu, gak pernah sampai memunculkan istilah SPP. Itu tuh loh, akadnya itu bukan akad komersial, akadnya itu akad sumbangan. Makanya istilahnya itu SPP, sumbangan pembinaan pendidikan. Sehingga tidak terbetik bahwasanya yang terjadi itu adalah akadnya kemudian akad komersial. Jadi aneh kalau kemudian pesantren itu sejak kapan? Jadi misalkan mendiri pesantren itu untuk komersial, sama-sama untuk komersial macul ini di pasar, apa itu di sawah, di pasar atau di apa itu lebih menjanjikan pasti gitu loh. Jadi pasti uang kita itu semuanya itu kemudian ada sedikit itu bisyarah yang Allah berikan yani kepada kita. Kita nggak banyak nuntut kok di pesantren itu, jadi nggak banyak nuntut. Kemudian yang terakhir, kenapa nggak dipikirkan? Ini tetap tak bayar, diniati sedekah, diniati ini, diniati itu. Insya Allah semakin tambah keberkahan yang ada dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di program kita konsultasi keluarga muslim pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan kepada Ustaz Sunnah. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan kami tanyakan kembali di pertemuan kita yang akan datang. Baik, kepada Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah ta'ala kami ucapkan terima kasih Ustadz atas waktunya, jazakumullah khairan atas waktunya, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak program kami pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga program kami bermanfaat untuk Anda semua. Dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami dan kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.